Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa lagi melalui channel tim multimedia Marturia Bukit Kasih dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat yang akan kita renungkan sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa. Saya berharap dan berdoa dimanapun saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, senantiasa bersukacita, dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, yang terus memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami yang menyampaikan firman dan semua yang mendengar boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan setia dan taat apa yang Engkau kehendaki melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pembacaan Alkitab dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22 dengan judul bacaan Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku.
Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangunlah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam renungan tema bulanan peran gereja memelopori terwujudnya keadilan, perdamaian, dan kelestarian lingkungan. Tema mingguan, komitmen perempuan asing mengikuti Allah. Alasan pemilihan tema. Komitmen adalah sikap memegang teguh atau janji terhadap diri sendiri maupun orang lain yang dicerminkan dengan perbuatan. Komitmen sangat diperlukan setiap orang untuk menentukan keselarasan antara pikiran dan tindakan yang searah. Meskipun demikian, tidak sedikit orang yang gagal memegang komitmen karena sesuatu hal yang hanya bernilai sementara. Contohnya, sebagai orang Kristen, kita bisa saja melewatkan komitmen beribadah karena terlalu sibuk bekerja. Komitmen seringkali dianggap sepele dalam kehidupan manusia, padahal komitmen merupakan patron bagi kita dalam melakukan hal-hal yang positif, yaitu sikap hidup yang setia, rela berkorban demi sesuatu yang lebih baik. Komitmen sering dikatakan lekat dalam kehidupan perempuan. Alkitab mencatat banyak perempuan-perempuan yang setia dalam komitmen, di antaranya perempuan asing yang bernama Rut. Meskipun demikian, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mencatat tentang perempuan yang dianggap kaum marginal atau terpinggirkan karena budaya patriarki yang menganggap kaum laki-laki yang berhak mengambil keputusan bahkan selalu memiliki tempat pertama dalam berbagai situasi dan kondisi. Dengan alasan ini, tema yang diambil dalam perenungan sepanjang minggu berjalan ini ialah komitmen perempuan asing mengikuti Allah. Pembahasan teks Alkitab.
Kitab Rut menceritakan sejumlah peristiwa yang terjadi pada zaman hakim-hakim. Sekitar 200 tahun sebelum Daud menjadi raja Israel, sehingga beberapa istilah dan adat istiadat orang Ibrani berasal dari zaman para hakim. Dalam pasal 1 ayat 1 sampai 5 diceritakan pada masa pemerintahan para hakim terjadi bahaya kelaparan di Israel, sehingga Elimelek yang adalah keturunan Yehuda membawa istri dan kedua anaknya laki-laki pergi meninggalkan Betlehem menuju Moab, sebuah kota yang terletak di sebelah timur Laut Mati, kira-kira 80 km dari Betlehem, dengan padangnya yang subur. Efrata berarti berbuah, sedangkan Betlehem berarti rumah roti. Di tempat yang seharusnya berkelimpahan dengan makanan, justru disitulah kelaparan itu terjadi. Akibat kelaparan yang terjadi, Elimelek membawa istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon pergi ke Moab dan menetap di sana sebagai orang asing. Mengapa Moab dipilih oleh Elimelek dan Naomi? Secara geografis, Moab adalah daerah yang sangat subur karena ketersediaan air dari sungai Arnon. Moab menjadi tempat sangat penting saat itu bagi keluarga Elimelek, karena sebagai tempat lumbung gandum bagi penduduk Moab, dan tentu saja wilayah sekitar seperti Kanaan. Tidak lama setelah Elimelek dan keluarganya tinggal di Moab, mereka mengalami peristiwa yang lebih menyedihkan dari peristiwa kelaparan. Pertama, Elimelek suami Naomi mati tanpa sebab di Moab. Naomi ditinggalkan bersama dengan kedua anak-anaknya, Mahlon dan Kilion. Sepeninggal Elimelek, Mahlon dan Kilion kemudian mengambil istri perempuan Moab dan diam di sana selama 10 tahun. Mahlon mengambil Rut dan Kilion mengambil Orpa. Kedua Mahlon dan Kilion, kedua anak laki-laki Naomi itu mati juga. Sekarang Naomi bukan hanya ditinggalkan oleh suaminya, tetapi juga oleh kedua anaknya. Kematian suami dan kedua anak laki-laki Naomi membuat dia berada dalam situasi yang sulit. Keadaan ini membuat Naomi mengambil keputusan untuk kembali ke Betlehem. Memperjelas tindakan Naomi untuk bangkit dan kembali ke Betlehem, dia berangkat dari Moab dengan diikuti oleh kedua menantunya, Orpa dan Rut. Kata berangkat dalam Ibrani yasa atau bentuk tunggal yang menunjukkan bahwa Naomi yang memiliki inisiatif untuk pergi. Tetapi kata kerja berikutnya yaitu berjalan dalam bentuk jamak yang menunjukkan bahwa Naomi bersama dengan kedua menantunya berangkat menuju tanah Yehuda. Nampaknya Naomi dan kedua menantunya belum melakukan perjalanan yang jauh. Dia menyadari kesulitan yang akan dihadapi oleh kedua menantunya. Oleh sebab itu, Naomi mengawali percakapan dengan meminta kedua menantunya untuk pergi dan kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing. Naomi sangat mengasihi kedua menantunya itu dan tidak mau mereka mempunyai masa depan yang tidak menentu. Sebab pikir Naomi, ia tidak mungkin memiliki keturunan lagi. Namun perkataan Naomi disertai dengan ucapan berkat yang disampaikan kepada kedua menantunya. Naomi memohonkan berkat kepada Tuhan agar Tuhan menyatakan kasih setianya juga kepada kedua menantunya, karena mereka telah menyatakan kesetiaannya dan komitmen kepada keluarga Naomi. Orpa berhasil dibujuk oleh Naomi untuk kembali ke negeri asalnya dan segera
mencium mertuanya serta minta diri pergi kembali ke Moab, sedangkan Rut tetap berpaut kepada Naomi. Kata berpaut berasal dari kata Ibrani dabeaga yang secara literal berarti melekat atau memegang erat. Kata ini menyiratkan kesetiaan yang kuat dan kasih sayang yang mendalam dari Rut kepada Naomi. Dalam ayat 15-17, Naomi tidak banyak berbicara seperti pada bagian sebelumnya. Dalam ayat 15-17, Naomi tidak banyak berbicara seperti pada bagian sebelumnya. Naomi hanya mendesak kembali Rut untuk pulang ke rumahnya, sebagaimana Orpa yang telah lebih dahulu pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Rut diminta agar mengikuti jejak Orpa tersebut. Meskipun telah didesak untuk kesekian kalinya, tetapi Rut tidak beranjak dari sikap awalnya yang penuh dengan komitmen. Rut menegaskan kepada Naomi bahwa ia juga bersedia menerima bangsa dan Allah Naomi, seperti kata Rut, "Bangsamulah bangsaku, Allahmu Allahku." Rut siap hidup menurut norma-norma hukum adat istiadat, pola hidup, dan bahkan menyembah Allah orang Israel. Rut siap menerima hal-hal sesuai tradisi di tanah leluhurnya Naomi. Ia berkomitmen untuk hidup dan mati di tanah leluhur Naomi. Kemudian Rut menutup pernyataannya dengan sebuah sumpah demi nama Allah untuk menemani Naomi. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Naomi pun berhenti memaksa Rut untuk kembali ke rumah orang tuanya. Kalimat "dan berjalanlah keduanya" menunjukkan bahwa mereka sepakat untuk meneruskan perjalanan menuju Bethlehem, tanah leluhur Naomi, dan meneruskan hidup mereka, dan keduanya berjalan bersama sampai tiba di Bethlehem. Ayat 19b-22, ketika Naomi dan Rut tiba di Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu. Kedatangan mereka menarik perhatian para wanita Bethlehem. Mereka bertanya-tanya, "Naomi kah itu?" Naomi menanggapi sambutan para wanita Bethlehem dengan tidak memanggil dia dengan Naomi, dengan nama Naomi, melainkan Mara. Kata Mara artinya pahit atau getir. Naomi menamai dirinya Mara karena menurutnya Tuhan telah membuat hidupnya sangat pahit. Naomi mengingat bagaimana dia keluar dari Bethlehem dengan suami dan kedua anak laki-lakinya untuk mencari makanan, tetapi sekarang dia kembali ke Bethlehem tanpa suami dan kedua anak laki-lakinya. Naomi hanya bisa mengeluh atas tindakan Tuhan yang membuat hidupnya sulit. Namun hal yang indah yang patut dibayangkan bagi Naomi dan Rut disambut dengan musim menuai jelai di tanah Bethlehem. Keadaan tersebut tentunya menguatkan iman mereka kepada Allah yang selalu memberkati tanah Bethlehem sebagai tempat mendapatkan makanan bagi hidup mereka. Makna dan implikasi firman. Pertama, providensia atau pemeliharaan Allah selalu dinyatakan di tengah penderitaan yang dialami Naomi. Tujuan Allah berdaulat kepada umat manusia tetap berjalan. Penderitaan dapat menjadi sarana untuk merealisasikan rencananya dalam segala bentuk kegagalan. Tidak akan menghalangi realisasi rencana Allah kepada umatnya, karena anugerah Allah tetap hadir di tengah kondisi yang tidak sesuai dengan harapan manusia, seperti yang diharapkan Elimelek ketika menghindari kelaparan. Kedua, Allah mengizinkan kematian dan kelaparan terjadi dan menimpa keluarga Naomi untuk menggenapi rencana Allah yang luar biasa
di masa yang akan datang. Kematian dan penderitaan atau kelaparan berbuah indah karena di tengah penderitaan, Naomi, Allah menghadirkan Ruth, seorang menantu yang terus mendampinginya dalam suka dan duka. Ketiga, Tuhan menyatakan kasih karunia untuk memberikan perlindungan kepada Ruth karena Ruth memiliki komitmen mengikuti Allah Naomi yang dengan setia dia percayai. Berbeda dengan Orpa, walaupun ada desakan dari Naomi untuk kembali ke Moab, tetapi ia memang masih mencintai ilahnya dan berniat untuk pulang ke Moab. Keempat, komitmen yang total dari Ruth, tanggung jawab dan kesetiaannya kepada Naomi merupakan wujud nyata kasih yang perlu ditunjukkan dalam hubungan antara menantu dan mertua. Sebagai orang percaya yang menerima kasih Kristus dan wujudnya dalam keselamatan, perlu mewujudkan kasih setia itu kepada sesama. Perwujudan kasih setia Allah nyata dalam kehidupan Ruth yang mempercayai Allah Naomi. Hal itu ditunjukkan dengan komitmen dan kesetiaannya mengikuti Naomi, sekalipun dalam keadaan duka, penderitaan, dan kepahitan mertuanya, dia tetap setia mengikuti Naomi. Demikianlah pembacaan firman dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22 serta renungan lewat MTPJ telah kita dengarkan bersama. Tuhan memberkati kita semua dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami semua untuk terus mampu memelihara komitmen hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.